informasi seputar P3K buat rekan-rekan semua yang baru saja diinformasikan. Namun sebelum lanjut, admin selalu berpesan di awal video agar rekan-rekan menyimak terus videonya hingga akhir. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama. Dan buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Dan admin juga ingin memberikan sedikit informasi tambahan di mana 10 menit yang lalu admin upload video terbaru mengenai contoh kode peserta P3K yang lulus maupun yang tidak lulus. Jadi di sini ada kode yang sudah admin buat teman-teman ya. Contohkan ini berdasarkan informasi yang admin dapatkan. Jadi teman-teman silahkan cek kodenya. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Dikutip dari jpnn.com dengan judul 4 fakta keberpihakan pemerintah kepada guru honorer peserta tes P3K 2021. Jadi ada 4 teman-teman ya, dan ini informasinya 6 Oktober 2021. 2 hari lagi pemerintah secara resmi akan mengumumkan kelulusan P3K Guru 2021 di tahap 1. 2 hari lagi berarti dia tidak hitung pada hari Jumatnya teman-teman ya, karena hari ini adalah hari Rabu dan kita tahu bahwa hari Jumat adalah hari pengumuman nantinya sebagaimana yang disampaikan oleh Ditjen GTK Kemendikbud di Instagramnya. Di sini hari Jumat 8 Oktober 2021 tepatnya di pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Jadi ini cuma sekedar mengingatkan kembali rekan-rekannya. Pemerintah mengisyaratkan tidak mungkin semua guru honorer akan diluluskan di tahap 1. Ini untuk mendapatkan tenaga pendidik yang profesional dan demi perbaikan kualitas pendidikan di tanah air. Dalam proses penentuan kelulusan P3K Guru 2021 di tahap 1, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengakomodir guru honorer sesuai aspirasi yang disampaikan Komisi 10 DPR RI kepada Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim dalam rapat kerja 23 September 2021, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa pemerintah melakukan upaya, teman-teman ya. Melakukan upaya untuk mengakomodir guru honorer. Jadi ini juga patut diapresiasi begitu teman-teman ya, usahanya dari Komisi 10. jpnn.com mencatat 4 fakta yang menunjukkan pemerintah mendengarkan aspirasi guru honorer yang disuarakan DPR. Berikut ulasannya. Yang pertama, menunda pengumuman kelulusan. Mendikbudristek mendengarkan aspirasi DPR untuk menunda pengumuman kelulusan P3K Guru di tahap 1 yang sedianya dilakukan 24 September. Ya, yang memang seharusnya 24 September sudah harus diumumkan teman-teman ya. Tujuannya menghitung kembali tingkat kelulusan dengan meningkatkan afirmasi bagi guru honorer sesuai kriteria usia maksudnya ya, kriteria usia, masa kerja, guru difabel, dan kondisi daerah atau daerah 3T, daerah konflik, dan pasca bencana. Nah, untuk saat ini yang santer terdengar itu mengenai usia yang usianya di atas 50 tahun teman-teman ya, sedangkan masa kerja ini belum teman-teman ya, belum ada masa kerja kecuali usia 50 tahun ke atas, masa kerja minimal 3 tahun ya. Nah, tapi kalau hanya melihat masa kerja tok saja itu belum ada informasinya. Dan mengenai yang difabel atau yang disabilitas di Permen Pan RB nomor 8 sudah disebutkan ada 10% teman-teman ya, namun untuk saat ini juga belum terdengar. Begitu pula untuk kondisi daerah 3T, daerah konflik dan pasca bencana ini juga belum ada teman-teman ya. Hanya yang mengenai usia inilah yang seringkali kita dapatkan infonya. Yang kedua, prioritaskan guru honorer usia 50 tahun ke atas.
Ketua Komisi 10 DPR RI atau Bapak Syaiful Huda membisikkan pesan khusus kepada Nadiem agar guru honorer usia 50 tahun ke atas diluluskan saja. Nadiem mengatakan tidak bisa meluluskan begitu saja karena bertentangan dengan Undang-Undang ASN dengan turunannya PP Manajemen P3K. Jadi jika langsung diluluskan itu tidak bisa teman-teman ya, kecuali dengan cara memberikan afirmasi. Ini khusus yang 50 tahun ke atas. Selanjutnya, atas koordinasi Kemendikbudristek dan Panselnas yang diketuai Badan Kepegawaian Negara atau BKN, aspirasi tersebut ditampung. Ya, aspirasinya ditampung. PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, dalam draft Kepmen Pan RB, pemerintah menurunkan passing grade untuk guru honorer K2 dan non K2 usia 50 tahun ke atas dengan masa pengabdian 3 tahun ke atas yang ikut tes P3K 2021 di tahap 1. Jadi di sini katanya ada draft keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa pemerintah itu menurunkan passing grade. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang teman-teman ya, apakah Kepmen Pan RB yang bernomor 1127 ini akan berubah teman-teman ya, yang mana kita tahu ini mengenai nilai ambang batas seperti itu teman-teman ya. Ini nilai ambang batas Kepmen Pan RB 1127. Terus yang ketiga, pemberian afirmasi. Komisi 10 DPR mendesak pemerintah meningkatkan afirmasi kompetensi teknis bagi guru honorer agar guru honorer yang sudah mengabdi lama bisa lulus. Nah, ini berdasarkan masa kerja yang diminta. Menurut Ketua Komisi 10 Syaiful Huda, afirmasi yang tercantum dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 sangat tidak berkeadilan. Dalam Permenpan RB tersebut, peserta berserdik mendapatkan afirmasi kompetensi teknis 100%, guru honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa pengabdian minimal 3 tahun afirmasinya 15%, guru honorer difabel 10%, dan guru honorer K2 mendapatkan 10%. Afirmasi tersebut bisa diakumulasi dengan nilai maksimal 100%. Jadi memang bisa teman-teman ya. Atas usulan tersebut, PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan ada afirmasi baru yang akan ditetapkan Mempan RB Cahyokumolo dalam bentuk Kepmenpan RB. Afirmasi yang diberikan untuk kompetensi teknis. Jadi afirmasinya itu adalah untuk kompetensi teknis saja teman-teman ya. Dan yang keempat, peserta tes diberikan kesempatan tes lagi. Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek Bapak Iwan Syahril mengungkapkan pemerintah akan terus mendampingi guru honorer yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi P3K guru di tahap 1. Mereka diberikan kesempatan 2 kali tes lagi dengan tetap diberikan pendampingan. Nah, jadi ini akan diberikan lagi pendampingan ya rekan-rekan ya. Dirjen Iwan juga berjanji akan memberikan berbagai kemudahan kepada guru honorer yang tidak lulus P3K di tahap 1 untuk mengikuti seleksi di tahap 2 dan tahap 3. Jadi jika di tahap 1 sudah dikatakan diberikan kemudahan, paling tidak di tahap 2 dan 3 ini lebih mudah lagi seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah 4 keberpihakan pemerintah terhadap guru honorer teman-teman ya. Dan yang keempatnya itu peserta tes diberikan kesempatan tes lagi seperti itu. Dan harapannya semoga saja banyak peserta P3K di tahap 1 ini lulus teman-teman ya, sehingga di tahap kedua dan tahap 3 bisa dikatakan saingan mungkin akan sedikit berkurang seperti itu. Dan mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.